Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan yang begitu indah dan sempurna kita rasakan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galaningya Abian Base, Rabu 29 Mei 2024. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan sabda Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah, karena atas penyertaan, perlindungan, dan kasih Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dari istirahat kami sepanjang malam, dan pada pagi hari ini kami boleh bangun menyambut hari Tuhan yang baru dengan napas kehidupan yang Tuhan karuniakan, dengan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan karuniakan bagi kami, untuk kami dapat beraktivitas, kami dapat bekerja. Kami mohon sebelum kami melakukan segala sesuatunya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan sabda Tuhan. Kami rindu mendasari kehidupan kami dengan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, kami dapat memahami, bahkan kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini diambil dari Ulangan 32 ayat yang ke-46 sampai 47 dan Yohanes 6 ayat yang ke-63. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ulangan 32 ayat 46 sampai 47, firman Tuhan demikian. Berkatalah ia, Musa, kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema firman yang memberi kehidupan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara, ketika kita berkata-kata, ketika kita mengucapkan sesuatu, hendaknya kita menyampaikan perkataan kita, ucapan kita dengan baik atau dengan hati-hati sekali. Dengan perkataan kita yang salah akan membuat orang lain menjadi tersinggung, bahkan bisa membuat orang lain itu menjadi sakit hati. Kita hendaknya bisa menyampaikan atau mengontrol kata-kata kita sehingga tidak akan menjadi masalah atau bumerang bagi diri kita sendiri dan orang lain. Dalam kitab Ulangan yang telah kita baca bersama-sama, kitab Ulangan 32 ayat 46 sampai 47, Musa menasehatkan orang Israel untuk memperhatikan dengan sungguh segala perkataan nasihat Musa itu, untuk diingat dan dilakukan dalam kehidupan umat manusia. Hal ini disampaikan Musa karena perkataan yang disampaikan itu adalah perkataan Tuhan yang akan memberikan hidup bagi umat manusia.
Perkataan itu bukan hanya sebatas kata-kata saja, melainkan kata-kata yang akan menuntun umat untuk tetap dapat hidup dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Musa dengan pengalaman imannya bersama dengan Tuhan telah melihat kesetiaan dan keadilan Tuhan, sehingga Musa pun mewartakan semuanya itu untuk ditaati oleh umat Israel dan kita sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, di dalam Markus 13 ayat 31, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Hal ini dapat dipahami bahwa adanya kekekalan dalam firman ataupun perkataan yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus pada masa pelayanannya di bumi. Sangat amat jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Markus. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes ini, hal atau pribadi yang paling kekal adalah Allah itu sendiri. Ketika manusia diciptakan, Allah memberikan napas hidup kepada manusia, sehingga manusia itu dapat hidup. Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Dan ketika manusia itu meninggal, maka roh yang sudah diberikan itu akan kembali kepada Allah. Dan ketika Tuhan Yesus menyampaikan ajarannya, maka yang disampaikannya itu adalah apa yang disampaikan oleh Bapa yang diam di dalam Anak. Yohanes 14 ayatnya yang ke-10. Dan roh yang diutus itu akan memuliakan Anak dalam setiap hal yang disampaikannya. Konsep inilah yang dapat kita pakai acuan untuk memahami perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes ini, bahwa hanya Allah saja yang bisa memberikan hidup bagi manusia. Apa yang diperoleh manusia di dunia ini akan lenyap, akan hilang. Namun melalui firman Tuhan Yesus, maka ada hidup yang kekal yang disediakan oleh Allah bagi manusia yang mau mendengarkan dan menghidupi firman Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal tersebut bisa kita umpamakan seperti ini. Kehidupan seorang manusia yang baru lahir adalah kehidupan yang tergantung kepada perawatan dan perlindungan dari orang tuanya. Ketika seorang anak beranjak dewasa dan selalu mendengarkan orang tuanya, ia berbicara dan mengajari dia, maka anak tersebut akan hidup dalam kebaikan dan selalu mengenal orang tuanya dengan baik. Lantas apa akibatnya jikalau anak tersebut ketika baru lahir tidak dipertemukan dengan orang tuanya, atau dengan kata lain dipisahkan dari orang tuanya? Maka anak dan orang tua tersebut tidak akan dapat saling mengenal satu sama lainnya. Sekalipun mereka akan bertemu suatu hari, mereka tidak akan bertemu dalam pertemuan itu, mereka tidak akan menerima perkataan satu sama lainnya dengan mudah. Dalam keadaan sebenarnya, anak itu akan selalu mendengarkan perkataan orang tuanya jika ia mengenal dan mengetahui siapa orang tuanya. Anak tersebut akan menepis semua apa yang ia ketahui dari luar dengan mengingat perkataan
Ia akan menolak ajaan orang lain yang tidak ia kenal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan Yesus yang mau mengajarkan kepada pengikutnya supaya dia mau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Pribadi yang sudah mereka kenal dengan baik, yang mana yang selalu mengajarkan kebenaran dan kebaikan di dalam setiap tingkah laku dan perbuatannya. Tuhan Yesus tidak menghendaki manusia yang sudah mengenal Dia dengan mudahnya melupakan pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Malah lebih memilih dunia yang hanya menjanjikan kepanaan dan kenyamanan sementara. Sebab apa yang dikatakan atau diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada pengikutnya adalah ajaran kebenaran, pemeliharaan hidup, dan keselamatan yang kekal. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan cerminan dalam kehidupan kita, dan biarlah kita mendasari selalu kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah mengingatkan kami semua ya Tuhan, untuk senantiasa mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Biarlah firman Tuhan ini mendasari kehidupan kami dalam kami menjalani kehidupan kami ke depan yang penuh dengan tantangan dan rintangan yang begitu berat kami hadapi, kami rasakan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Biarlah Tuhan selalu mengingatkan kami semua untuk kami senantiasa taat dan tekun datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena firman-Mu pada pagi hari ini telah menguatkan kami semua. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah Tuhan memberikan pemulihan kekuatan yang baru sehingga mereka boleh menerima sukacita kesembuhan yang asal daripada Tuhan. Segala sarana prasarana yang boleh mereka pakai, baik obat-obatan, makanan dan minuman, biarlah itu membawa kekuatan yang baru bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan lemah tubuh. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kehidupan kami, bagi pergumulan kami. Di setiap kehidupan kami tentu pergumulan kami berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong kami semua, memberikan kami jalan dan petunjuk sehingga pergumulan-pergumulan di tengah-tengah keluarga kami, di kehidupan kami dapat lalui, kami dapat selesaikan dengan baik karena kami memiliki Allah Tuhan yang menolong kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami, pekerjaan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau memberkati kehidupan kami dengan berkat-berkat yang berkelimpahan sehingga kami dapat mensyukuri setiap berkat yang boleh Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami melalui pekerjaan kami, sehingga kami dapat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua dan memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat